wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat Nabi yang akan kita bahas pagi ini adalah wasiat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar wa la tanhawunna 'anil munkar. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian benar-benar mencegah dari perbuatan mungkar. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh atau menyeru kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian benar-benar mencegah dari perbuatan mungkar. Au la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum iqaban min. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sungguh benar-benar nyaris akan mengirimkan hukumannya, sanksinya kepada kalian, ya, karena kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kata Nabi SAW, Allah sungguh benar-benar nyaris akan mengirimkan kepada kalian hukumannya karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian setelah itu kata Nabi, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para tulab yang semoga berikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu menuntut ilmu. Di dalam hadis ini terdapat wasiat yang mulia dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi sekaligus ancaman bagi umat ini bahwa mereka, yaitu umat ini, harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukumannya, sanksinya kepada umat ini.
Dan apabila umat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, di antara sifat mereka adalah mereka yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kata Allah, hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau umat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan menjadi umat yang beruntung, umat yang menang. Namun kalau seandainya mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka pemahaman terbaliknya adalah apa? Mereka akan menjadi umat-umat yang merugi, umat-umat yang kalah, ya, dan umat-umat yang tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan khairiyah, kebaikan kepada umat ini apabila mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin." Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Kapan umat ini menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk seluruh umat manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dari ayat dan hadis terang dan jelas bagi kita bahwa apabila umat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan menjadi umat yang kuat, umat yang beruntung, umat yang menang. Namun apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan menjadi umat yang rugi, umat yang kalah. Bahkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan, sungguh Allah benar-benar akan mengirimkan hukumannya kepada kalian seandainya kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumannya? Sanksinya. Bahkan Nabi pun mengatakan, apabila kalian berdoa kepadanya, doa kalian tidak lagi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh di sini menyebutkan ada beberapa alasan. Yang pertama, idza wujida al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar qallat al-ma'asi. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, diwujudkan, ya, semuanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari lingkungan yang paling kecil, kemudian lingkungan yang agak lebih besar sedikit, bahkan lingkungan negara. Kalau masing-masing orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dosa dan maksiat akan berkurang bahkan sedikit. Dan apabila dosa dan maksiat berkurang dan sedikit, umat ini akan menjadi umat yang mulia. Ya, umat ini akan menjadi umat yang kuat. Berarti kalau dosa dan maksiat sedikit, ketaatan lebih apa? Lebih banyak, kebaikan lebih banyak. Namun,
Wa idza dha'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, apabila amar ma'ruf nahi munkar itu hilang, tidak ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, zadatil ma'asi, maksiat dan dosa akan apa? Bertambah. Maksiat dan dosa akan apa? Bertambah. Lihatlah, apabila suami tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah keluarganya, apabila tetangga tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tetangganya, apabila masyarakat tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka, apabila pemerintah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam negara mereka, maka dosa dan maksiat akan bertambah banyak dan akan tersebar. Sehingga apabila dosa dan maksiat telah tersebar, kerusakan pun akan tersebar baik di daratan maupun di lautan. Baik di daratan maupun apa? Di lautan. Itu adalah apa? Sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah bermunculan, kata Allah Azza wa Jalla, kerusakan di sana sini, di daratan, di lautan. Itu semua karena apa? Karena apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dosa dan maksiat. Ya, kejahatan, keburukan. Dan apabila dosa dan maksiat telah merebak, kerusakan di sana sini, ketika itulah azab, hukuman, sanksi dari Allah Azza wa Jalla tidak lagi dapat dielakkan. Allah akan timpakan dosa, azab, hukuman kepada penduduk negeri tersebut. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Aula yushikannallahu an yab'atha 'alaikum iqaban min, atau Allah benar-benar nyaris akan mengirimkan hukumannya kepada kalian. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faza'an. Suatu hari Nabi SAW mendatanginya dalam keadaan faza' atau fazi', ketakutan. Qul, Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailul lil Arab, celakalah orang Arab, kata Nabi SAW, min syarrin qad iqtarab, dari kehancuran, keburukan yang sungguh benar-benar telah mendekati mereka. Celakalah orang-orang Arab, kebinasaan bagi orang-orang Arab, karena keburukan ya telah mendekati mereka. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Kata Nabi SAW, sungguh hari ini penutup pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini, kata Nabi. Lalu Nabi membulatkan jari jempolnya dengan jari telunjuknya. Nabi mengatakan begini, sungguh pintu Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka seperti ini, kata Nabi. Artinya telah berlubang. Ya. Lalu kata Zainab kepada Nabi SAW, ini bayangkan 14 abad tahun yang lalu Nabi mengatakan pintu Ya'juj wa Ma'juj telah berlubang seperti ini. Nabi mengatakan sebesar ini. Kita nggak tahu sekarang ini sudah seberapa besar pintu itu terbuka. Qalat Zainab berkata, faqult ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kita ini akan celaka, akan binasa ya Rasulullah?
sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh, apakah kita akan celaka, binasa? Sementara di tengah-tengah kita masih ada orang apa? Orang soleh, orang yang sholat, orang yang bermunajat, berdoa, orang yang beristighfar, bertaubat. Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Iya, kita akan celaka, akan binasa. Idza kathura al-khubuth. Apabila keburukan itu telah merebak, telah banyak dan telah tersebar, kita akan celaka dan binasa meskipun di tengah-tengah kita ada orang-orang apa? Saleh. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Lihat keadaan umat hari ini. Ya. Keburukan yang Nabi SAW mengatakan iza kathural khubuth, apabila keburukan itu, kejahatan itu, ya, dosa itu telah bertambah banyak, telah merebak, maka kita akan celaka dan binasa meskipun apa? Meskipun ada orang-orang saleh di tengah-tengah kita. Syekh mengatakan hari ini sungguh apa yang Nabi SAW katakan itu benar. Keburukan hampir merata, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, menyebar dan bertambah banyak. Bahkan di rumah-rumah kaum muslimin, di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, di antara keburukan yang hampir menimpa mayoritas kaum muslimin adalah apa? Adalah internet. Internet. Bagaimana internet melalaikan kaum muslimin dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana internet membuka pintu-pintu keburukan untuk kaum muslimin? Ya. Di dalamnya mereka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di dalamnya ada syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam. Dan paling tidak waktu yang berharga yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya apa? Semuanya habis disedot oleh internet. Seharusnya umat ini banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Seharusnya umat ini sibuk menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Tapi semuanya habis diambil oleh apa? Oleh internet. Dan hampir tidak ada rumah kaum muslimin yang tidak ada internet, yang tidak ada TV. Ya, hampir merata. Yang tidak ada Android di dalamnya. Ya, lihatlah bagaimana keluarga kaum muslimin hari ini. Orang tua sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan apa? HP-nya. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di sana. Tidak ada nasihat menasihati di sana. Tidak ada belajar dan mengajar di sana. Semuanya sibuk. Subhanallah. Kemudian lihat juga kata Syekh. Banyak di antara rumah-rumah kaum muslimin yang hari ini dimasuki oleh apa? Oleh harta riba. Enggak sedikit orang-orang yang apa? Melakukan transaksi apa? Riba. Ya. Kecuali rumah-rumah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak sedikit juga rumah-rumah kaum muslimin yang di dalamnya terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti apa? Patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Kemudian lihat pula, tidak sedikit di antara rumah-rumah kaum muslimin di mana wanita-wanitanya tidak menutup aurat ketika apa? Ketika keluar dari rumah. Suami membiarkan istrinya tabarruj, bahkan bersolek,
mengenakan wewangian ketika dia keluar dari rumah. Ayah membiarkan anak gadisnya juga demikian, bahkan menyuruhnya untuk berpacaran. Ya. Sehingga terjadilah perzinaan di sana dan di sini. Dan orang-orang menganggap perzinaan hal yang biasa hari ini, ya subhanallah. Perzinaan menjadi hal yang apa? Biasa. Ketika dosa dan maksiat telah dianggap biasa, maka ketika itu tidak ada lagi perasaan berat untuk melakukan dosa dan maksiat. Dia akan menjadi apa? Sebuah kebiasaan, rutinitas, yang kemudian itu akan tersebar di tengah-tengah negeri kaum muslimin, yang kemudian ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hukumannya kepada mereka. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalau seandainya Allah menurunkan azab, menurunkan hukuman, maka hukuman dan azab itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa saja, tapi orang-orang yang baik pun juga akan apa? Terkena azab. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut akan fitnah azab, di mana fitnah azab tersebut tidak hanya benar-benar menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus, tapi juga akan mengenai siapa? Orang-orang yang baik. Lihatlah misalkan kejadian tsunami di Aceh. Meninggal 200.000 orang lebih. Apakah 200.000 orang lebih itu semuanya orang-orang buruk? Orang-orang yang melakukan dosa? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Di dalamnya ada orang-orang saleh. Ada orang-orang yang baik. Tapi ya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita. Kalau seandainya dia menurunkan azab, maka azabnya tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Kemudian hadis yang lain. Hadis yang sahih. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Nabi SAW mengatakan akan datang suatu kaum di mana mereka berjalan, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah benamkan mereka semua mulai dari awal sampai yang terakhir. Mereka yang ramai itu, Allah benamkan mereka semua ke dalam perut bumi, mulai dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Di antara mereka mungkin ada yang datang ke Makkah untuk mengunjungi kerabatnya. Di antara mereka ada yang berdagang. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka semua? Kenapa Allah benamkan mereka semua? Nanti bagaimana mereka di akhirat?" Nabi SAW mengatakan, innama yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia ini besok akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan niat mereka. Maksudnya Allah akan menghisab, menilai niat mereka. Yang niatnya tidak untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia akan selamat. Tapi di antara pelajarannya, kata para ulama, adalah bahwa apabila kita berada di tengah-tengah manusia yang melakukan dosa dan maksiat, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan azab, maka yang terkena azab bukan saja mereka, akan tapi siapa? Kita pun juga akan terkena azab. Makanya oleh karena itu Nabi SAW perintahkan kita untuk menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ada salah seorang ustadz cerita sama anak, di komplek dia tinggal, ada orang-orang yang melakukan perjudian. Dia datang. Dia nasihati, "Pak," kata dia, "ini bapak-bapak berjudi. Ya. Kalau seandainya Allah turunkan azab, yang terkena azab bukan saja bapak-bapak. Ini kita yang nggak berjudi juga akan terkena apa? Terkena azab. Maka tinggalkan judi. Berhenti dari melakukan judi." Ya.
Kalau seandainya mereka tidak juga mau, maka saya akan telepon polisi, kata dia. Saya teleponin polisi. Saya udah datangin, saya udah ingatin, saya udah cegah mereka dari yang mungkar. Kalau mereka tidak mau, maka saya datangi polisi, kata dia. Maka kita sampaikan seperti itu. Dan ini diantara dampak buruk dosa. Dosa itu keburukannya tidak saja mengenai orang-orang yang melakukannya, tapi juga akan berdampak kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ini yang pertama alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan turunkan azabnya kepada kita kalau seandainya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, kata Syekh, ya. Yang kedua, annana idza tarakna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kathurat al-ma'asi wadh-dhunub wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Apabila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dosa dan maksiat akan bertambah banyak, kerusakan pun akan menyebar di daratan dan di lautan. Wa hal tadruna ya ummatal Islam, dan tahukah kalian wahai umat Islam, kata Syekh, man humul ladzina ya'maluna fi hadhihi al-bi'ah allati qad imtala'at bil ma'asi. Tahukah kalian, kata Syekh, kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dosa akan bertambah banyak. Dan tahukah kalian siapa orang-orang yang menyebabkan dosa dan maksiat itu bertambah banyak di suatu negeri ketika kita tidak apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang akan lebih gesit bekerja untuk menyebarkan dosa dan maksiat? Maka jawabannya, kata Syekh, adalah orang-orang munafik laki-laki dan wanita. Innahum al-munafiquna wal munafiqat. Jadi kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang munafik akan leluasa, ya, bergerak melakukan apa? Melakukan kebalikan dari amar ma'ruf nahi munkar. Mereka akan menyeru kepada yang mungkar, mencegah dari apa? Yang ma'ruf. Jadi kalau kita tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang terjadi sebaliknya. Orang-orang munafik akan gencar melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Dia akan ajakin orang untuk melakukan kemungkaran, mengajak orang untuk melakukan dosa, dan melarang orang dari perbuatan apa? Dari perbuatan ma'ruf. Ya. Dan ini jelas sekali. Ya. Kita lihat Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jelas sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 67. Kata Allah Azza wa Jalla, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, mereka saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Ya. Apa yang mereka lakukan tolong menolong bahu membahu di antara mereka? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka akan menyeru kepada yang mungkar, ngajak manusia kepada yang mungkar, dan mencegah manusia dari perbuatan apa? Ma'ruf. Itu yang terjadi Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Kalau kita tidak menyeru wanita-wanita muslimah untuk mengenakan hijab, untuk menutup aurat, maka orang-orang munafik akan menyeru wanita-wanita muslimah untuk tabarruj, ngumbar aurat. Dan Syekh mengatakan, wa adhunnuhu amrun wadih amamakum. Dan saya rasa, saya yakin ini adalah perkara yang sangat jelas sekali di hadapan kalian. Bapak Ibu lihat saja. Kalau kita enggak sibuk ya mendakwahkan hijab, orang-orang munafik, orang-orang fasik akan sibuk menyuruh wanita-wanita muslimah khususnya untuk mengumbar aurat, mempertontonkan kecantikan. Kemudian kata Syekh, "Idza lam na'mur an-nasa bi aklil halal, dhahara al-munafiquna ya'muruna an-nasa bir riba." Kalau seandainya kita meninggalkan seruan kepada manusia untuk mencari harta yang halal, menjauhi harta yang haram,
maka orang-orang munafik akan bermunculan mengajak manusia untuk mencari harta yang apa? Haram, dengan melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak menyeru manusia kepada tauhid, maka orang-orang munafik akan menyeru manusia kepada kesyirikan. Begitu terus. Ya, apabila kita tidak menyeru manusia untuk belajar ilmu agama, maka orang-orang munafik akan sibuk menyeru manusia untuk mempelajari ilmu dunia. Ya. Apabila kita tidak menyeru manusia kepada sunnah Nabi SAW, maka orang-orang munafik akan menyeru manusia kepada perbuatan apa? Bid'ah. Dan begitu seterusnya. Baik, akankah kita tinggalkan posisi untuk menyebarkan kebaikan, untuk memperbaiki umat ini dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lalu kita biarkan orang-orang munafik, orang-orang fasik yang menempati posisi tersebut? Saya rasa kita semua yang memiliki ghirah, kecemburuan terhadap agama kita ini tidak akan pernah rela dan ridho, ya, kalau seandainya posisi tersebut diisi oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik yang akan mengajak manusia kepada perbuatan mungkar dan mencegah manusia dari perbuatan apa? Ma'ruf. Saya rasa kita semua tidak akan pernah apa? Ridho. Nah, ini alasannya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah orang-orang munafik, orang-orang fasik yang mengisi posisi itu karena kita diam, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khalas. Dosa, maksiat, ya, keburukan akan merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kata Syekh adalah bahwa iza taraknal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar halat binal la'nah. Apabila kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka laknat Allah Subhanahu wa taala akan mengenai kita semua. Kita akan dilaknat. Dilaknat artinya apa dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu tunggulah kehancuran dan kebinasaan, kesengsaraan. Kama la'ana rabbuna bani Israil qablana. Sebagaimana kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel sebelum kita ini. Kapan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Indama asaw wa tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika mereka bermaksiat dan ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. 78-79. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Dawud dan lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka telah durhaka dan karena mereka adalah orang-orang yang telah melakukan i'tida kezaliman, kelaliman, kejahatan. Kanu, di antara kedurhakaan mereka, i'tida mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Mereka biarkan. Ada yang melakukan kemungkaran, mereka biarkan. Ketika dia melakukan kemungkaran, saudaranya membiarkan. Udah dibiarin. Subhanallah. Ini adalah sifatnya orang-orang Bani Israel. Labi sama kanu yaf'alun. Lalu perbuatan mereka yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, mereka biarkan saja orang-orang melakukan kemungkaran. Allah katakan sungguh amat buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh amat buruk perbuatan yang mereka apa? Kerjakan. Nah, jadi kalau seandainya nih Bani Israel melihat ada orang yang melakukan judi, melihat ada orang yang melakukan riba, melihat ada orang yang melakukan zina, melihat ada orang yang melakukan maksiat apapun, tidak seorang pun dari mereka yang datang kepada orang tersebut kemudian mengatakan, ya fulan ittaqillah, wahai fulan takutlah kau kepada Allah.
tinggalkan apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan ini, yang melakukan ini. Ya, tidak ada di antara mereka yang melakukan ini. Kemudian ketika dia lihat lagi orang ini melakukan hal yang sama di hari berikutnya, sama, tidak seorang pun dari mereka yang melakukan pencegahan. Bahkan yang ada apa? Yang ada dia bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, duduk makan bersama, minum bersama, bicara bersama, sehingga ketika mereka telah seperti itu keadaannya, Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka terhadap saudara mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ya sudah, nggak peduli sama siapa saudaranya. Saudaranya tidak melakukan perbuatan ma'ruf ya nggak ada masalah. Saudaranya tidak melakukan tidak meninggalkan perbuatan dosa juga tidak apa? Tidak ada masalah. Makanya di sini jangan sampai kita seperti itu. Kita belajar ilmu agama ini untuk mengetahui mana kebaikan, mana keburukan, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Lalu kita sampaikan kepada orang. Tugas kita hanya mengingatkan, tugas kita hanya menyampaikan. Dan kita akan mendapatkan pahala di situ. Ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah orang dari perbuatan apa? Mungkar. Saya berikan contoh Bapak Ibu, hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Ketika kita misalkan ya, pergi sholat berjamaah ke masjid. Lalu kita temukan tetangga kita masih sibuk dengan ini entah mobilnya, entah dia duduk menung-menung, azan sementara sudah apa? Berkumandang. Kenapa kita tidak menyeru dia kepada yang ma'ruf, yaitu apa? Mengerjakan sholat. Atau kita lagi jalan lihat anak muda-muda lagi duduk-duduk misalkan, lagi main-main. Kenapa kita tidak menyeru mereka untuk apa? Untuk datang ke masjid sholat. Cuma sih Ustaz, lah. Siapa yang bilang percuma? Usahakan. Saya bukan maksud untuk memuji diri, tidak. Saya kalau jalan ke masjid atau ke musola, kadang-kadang saya lihat ojol lagi duduk-duduk megang handphone. Ini waktu sholat ini. Mas atau bang, sholat dulu yuk. Gitu. Ini udah azan. Yuk ke masjid. Ya Pak, nanti kata dia. Nanti kapan kata dia. Ini sekarang orang mau sholat kata. Ada yang mau, ada ya Pak aja terus. Ya Pak kata dia. Ya udah saya tinggalin. Yang penting saya sudah menegakkan apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ada juga ustadz yang cerita sama saya ngontrak kata dia. Lalu di kontrakan, dekat kontrakan saya itu ada anak-anak muda ngontrak. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol, datang cewek-cewek kata dia. Saya datangin kata dia. Dek kata dia. Ini kalian enggak boleh pacaran di sini. Ya, kalian jangan pacaran. Enggak boleh pacaran, haram. Ini dua-duaan enggak boleh, dekat-dekatan enggak boleh. Nanti kalian akan jatuh dalam perbuatan apa? Perbuatan zina. Sudah pulang-pulang. Diusir sama ustadznya. Nah, kalau mau, belajar dari keluarga. Belajar dari siapa? Keluarga. Lihat istri kita sibuk dengan apa? Handphonenya. Misalkan pagi hari udah sibuk dengan apa? Dengan handphone. Nah kita datang. Dek, kau matikan dulu handphone. Kau zikir pagi. Ini buku zikir pagi. Baca zikir. Sama anak juga demikian. Anak kita mungkin lagi sibuk main-main, datang azan. Suruh mereka untuk menghentikan bermain, kemudian ambil wudhu, kemudian siapkan mereka, kemudian bawa ke masjid. Mulai tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di mana? Di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Maka kalau seandainya Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, kita tegakkan amar ma'ruf di lingkungan keluarga kita, bayangkan. Allah tadi telah mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang menang, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mulai. Kita lagi jalan ke masjid, ajakin orang-orang. Apa masalahnya ngajakin orang? Dosa kita ngajakin orang sholat. Gengsi kita. Ngapain kita gengsi? Saya pernah ketemu orang, petugas apa, dinas pendidikan atau apa ya. Ternyata Kristen. Saya waktu itu mau sholat, Pak, yuk sholat Pak. Maaf saya Nasrani kata dia.
Saya bilang sama teman, saya dakwahin dia kepada Islam, kata saya. Oh Bapak Nasrani, masuk Islam Pak, kata saya. Dia ketawa-ketawa aja. Masuk Islam biar Bapak selamat, kata saya. Dia ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja, habis itu saya tinggalkan. Saya ini. Lihat Nabi SAW berdakwah juga seperti itu. Simpel saja. Kita berpikir kalau untuk dakwah itu, kita berpikir sulit. Sulitnya apa sulitnya? Kita tinggal sampaikan kepada orang. Diterima Alhamdulillah, nggak diterima juga Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Saya sudah menyampaikan kebaikan, saya sudah menyampaikan kebenaran. Ketika Nabi SAW mengunjungi anak muda Yahudi ketika sakit, Nabi datang. Kemudian Nabi cuma mengatakan satu kalimat, aslim, kata Nabi. Bocah, kata Nabi, masuklah kau ke dalam Islam. Bas, cuma itu. Terus dia lihat bapaknya Yahudi. Bapaknya, ketika dia lihat bapaknya berkata kepada anaknya, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kelebihan bapak Yahudi. Dia suruh anaknya berbuat baik, dia sendiri meninggalkan apa? Kebaikan. Banyak bapak-bapak yang kayak begitu. Dia suruh anaknya ke masjid, dia duduk depan TV. Dia suruh anaknya berhenti ngerokok, dia ngerokok. Ya. Taati Abul Qasim. Akhirnya anaknya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sudah, sampaikan saja dakwah ini. Tegakkan amar ma'ruf nahi apa? Nahi mungkar. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita betul-betul tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah kunci hati kita sehingga kita nggak terganggu, tidak merasa sakit hati ketika ada orang meninggalkan sholat, ketika ada orang berbuat dosa, berbuat zina, berbuat ini, kita nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena Allah udah kunci hati kita, udah. Karena kita biarin aja. Dan inilah laknat yang Allah timpakan kepada siapa? Bani Israel. Maka di sekolah nih misalkan, ini para tulab, lihat ada temannya yang melakukan kemungkaran, cegah. Beko ditinjunya Ustaz, tinju lapor ke Ustaz. Ya. Atau tak katakan pada dia, kenapa kau tinju saya? Apa saya menyuruhmu untuk berbuat dosa? Saya justru melarangmu. Dan ketika saya melarangmu, itu bentuk saya sayang kepadamu, agar kau tidak diazab. Kenapa kau tinju? Ya. Tapi memang ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dibenci oleh orang. Karena orang nggak suka. Nggak senang dihalangi dari apa? Memperturutkan hawa nafsunya. Iya atau enggak? Iya. Orang-orang nggak suka. Disuruh kepada yang ma'ruf, orang-orang nggak suka. Dicegah dari dosa, dia pun juga nggak suka. Jangan dengar musik, nggak boleh dengar musik. Mengalang larang den. Talingo den. Kan ada orang-orang yang kayak gitu. Ya sudah, penting kita tegur. Ya, yang penting kita tegur. Paham ya? Jadi ini beberapa alasan, dan alasan-alasan yang lainnya insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Pagi ini cukup dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin menjauh dari kalian, sementara akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat dengan kalian. Safari dakwah di Rokan Hulu dan Pekanbaru bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah, 26 hingga 28 September 2025. Sesungguhnya dunia ini memiliki anak-anaknya, budak-budaknya, dan akhirat juga memiliki budak-budaknya. Maka menjadilah kalian dari budak-budak akhirat, anak-anaknya akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi anak-anaknya dunia, dan jangan sekali-kali syaitan menipu kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW